Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Wahdi dengan NPM 221407170. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan judul Sistem Transmisi Manual Mobil dan Motor. Sebagai tugas, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu dengan dosen Dr. Mareli Telong Banua, STP MSc. Pendahuluan. Sistem transmisi dalam otomotif adalah komponen yang berperan dalam mengubah torsi dan kecepatan mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Ini berarti mengubah putaran mesin menjadi tenaga yang sesuai dengan kondisi. Misalnya, saat kendaraan mulai bergerak, sistem ini menyediakan torsi yang tinggi. Sedangkan saat berjalan di jalan datar, torsi mungkin lebih rendah. Ketika bergerak di jalan tanjakan, torsi yang lebih tinggi akan diperlukan. Oleh karena itu, sistem transmisi diperlukan untuk memastikan mesin dapat memenuhi kebutuhan tenaga yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi sebenarnya di jalan. Fungsi transmisi. Secara umum, transmisi sebagai salah satu komponen dari sistem pemindah tenaga atau powertrain memiliki fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, mengalirkan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros penggerak. Yang kedua, mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan kondisi beban dan kondisi jalan. Yang ketiga, mengatur momen kendaraan sesuai dengan kondisi beban dan kondisi jalan. Yang keempat itu mengatur arah putaran dari roda sehingga kendaraan dapat bergerak ke depan dan ke belakang. Yang kelima yaitu memutuskan atau menghubungkan putaran yang mana memungkinkan kendaraan untuk berhenti ketika mesin masih berjalan. Transmisi manual. Transmisi manual juga dikenal sebagai transmisi tangan, yaitu sistem transmisi dalam kendaraan, di mana pengemudi secara manual menggeser gigi untuk mengatur tenaga dan kecepatan kendaraan. Dalam proses ini, pengemudi menggunakan kopling untuk memisahkan mesin dari transmisi dan ketika mengganti gigi. Transmisi manual memberikan pengemudi kendali yang lebih besar atas kendaraan dan biasanya digunakan pada mobil olahraga seperti mobil balap atau kendaraan yang membutuhkan tingkat kendali yang tinggi. Pengemudi juga perlu memiliki keahlian khusus untuk mengoperasikan transmisi manual dengan baik. Cara kerja sistem manual. Transmisi manual mengoperasikan kendaraan melalui pengaturan rasio roda gigi dengan mengubah perbandingan gigi melalui sistem transmisi. Kendaraan akan mengalami perubahan dalam kecepatan keluaran karena transmisi merupakan bagian dari mekanisme penggerak yang terdiri dari berbagai komponen penting atau komponen mesin. Penting bagi pengemudi untuk memahami bagaimana menggeser dengan benar. Misalnya, saat Anda mengemudi di jalan menanjak, dibutuhkan torsi yang lebih besar untuk mengatasi gravitasi. Untuk menghasilkan torsi yang lebih besar, transmisi akan mengurangi kecepatan putaran roda dengan tenaga yang sama. Sebaliknya, ketika kendaraan Anda memerlukan torsi yang lebih rendah, kecepatan akan ditingkatkan melalui pengaturan perbandingan gigi. Nah, di sini ada gambar posisi gigi. Gambar pertama itu cara kerja transmisi manual ketika dalam kondisi netral. Maka mesin tak akan disalurkan pada poros output.
Hal ini dikarenakan sinkromes dalam kondisi bebas atau tak sedang terhubung dengan roda gigi tingkat. Posisi netral ini maksudnya tidak masuk gigi atau mesin itu tidak bisa bergerak. Selanjutnya yaitu gambar kedua. Nah, pada saat tuas transmisi ditekan, maka secara otomatis pemindah gigi akan berputar bersamaan dengan pemutar shift drum yang mengaitkan serta melakukan dorongan shift drum sampai kondisi berputar. Nah, posisi kedua ini memungkinkan mesin bisa bergerak. Selanjutnya posisi ketiga. Shift drum tadi akan terpasang dengan garpu pemilih gigi yang sudah diberi pin, di mana pin ini nantinya akan melakukan penguncian pada garpu pemilih pada bagian ulirnya. Nah, posisi keempat itu garpu pemilih gigi yang terhubung dengan gigi geser atau sliding gear tadi nantinya akan bergerak ke kanan dan ke kiri, di mana gerakannya akan mengikuti kemana langkah dari gerak garpu memilih gigi. Setiap gerakan pada gigi geser ini nantinya akan mengunci pada gigi kecepatan yang disesuaikan dengan sektor poros di mana letak gigi tersebut berada di gigi tersebut. Selanjutnya yaitu posisi kelima. Posisi kelima ini menginjak cara kerja transmisi manual selanjutnya, yaitu gigi kecepatan 1-4 percepatan. Akan bebas berputar pada setiap porosnya. Contohnya gigi masuk pada saat sepeda motor dikendarai. Sebenarnya kondisi tersebut merupakan proses penguncian gigi kecepatan yang dikaitkan pada poros tempat di mana gigi tersebut berada dalam posisi penguncian yang dilakukan gigi geser. Nah, posisi mundur. Posisi mundur ini maksudnya gigi kembali ke tahap awal. Yang mana itu gigi itu akan kembali ke posisi 2. Posisi 2. Ya, posisi 2. Selanjutnya itu komponen-komponen pada transmisi manual. Yang pertama yaitu input shaft. Input shaft itu adalah komponen transmisi yang berhubungan dengan kopling. Input shaft ini merupakan poros input tempat mengalirnya tenaga mesin dari komponen kopling menuju roda gigi atau gear. Di dalam transmisi, fungsi input shaft adalah untuk memutar gigi pertama kalinya sebelum dialirkan ke posisi gigi lainnya yang ada di dalam gearbox transmisi. Yang kedua, ada komponen gigi transmisi. Gigi transmisi itu merupakan susunan dari beberapa roda gigi yang berfungsi untuk mengubah input putaran mesin menjadi hasil output berupa perubahan torsi ataupun kecepatan yang akan meningkatkan transmisi akan meninggalkan transmisi sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Nah, yang ketiga yaitu gigi synchronisher. Gigi synchronisher atau synchromes merupakan komponen gigi tambahan yang diletakkan pada masing-masing gigi transmisi. Gigi synchronizer ini berfungsi untuk mencegah pergantian gigi sebelum putaran antara kedua gigi yang akan disambungkan menjadi sama. Dengan begitu, synchronizer ini akan mempermudah perpindahan kecepatan pada kondisi putaran yang cepat antara satu gigi dengan gigi yang lainnya. Itu yang keempat ada garpu pemindah. Garpu pemindah itu atau shift fork. Garpu pemindah itu
Fungsinya untuk menggerakkan gigi geser dan mengoperasikan sistem roda gigi transmisi dari porosnya, sehingga perpindahan gigi dari satu gigi transmisi ke gigi lainnya menjadi mudah dilakukan. Yang kelima itu ada sheath link. Nah, yang ini itu tuas penghubung. Merupakan penghubung antara tuas persneling dengan sheath fork. Sheath fork itu garpu pemindah. Pada sheath link cake, ini biasanya terdapat mekanisme interlock yang mencegah sheath fork bergerak dengan sendirinya. Komponen ini bertugas untuk menggerakkan garpu pemindah sehingga garpu pemindah gigi dapat bergerak untuk menghubungkan gigi transmisi. Yang keenam itu ada tuas transmisi atau shift gear shift lever. Gear shift lever itu yang di sini nggak ada. Nah, nanti ya saya jelaskan aja. Itu merupakan tuas yang terletak di dalam kabin mobil yang berfungsi sebagai alat bagi pengemudi saat memindahkan gigi transmisi berdasarkan kondisi pengemudi. Pada tuas transmisi biasanya terdapat diagram pemindah untuk mempermudah pengemudi mengetahui posisi gigi yang digunakan. Jadi pengemudi nggak perlu cek-cek pemindah gigi lagi buat tahu gigi berapa. Terus selanjutnya itu ada output shaft. Nih, output shaft tuh yang kecil. Output shaft itu merupakan komponen berupa poros yang akan meneruskan tenaga putar mesin keluar dari transmisi menuju ke propeller shaft. Output shaft terhubung dengan susunan roda gigi dalam transmisi mulai dari satu gear sampai gigi mundur. Fungsi dari output shaft ini adalah untuk meneruskan putaran dari transmisi menuju poros propeller. Yang ke-8 itu bearing. Bearing ini fungsinya untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam transmisi. Contohnya pada input shaft. Input shaft yang di awal tadi. Output shaft. Terus ada counter gear. Bentuk dari bearing ini digunakan pada transmisi ada bermacam-macam. Umumnya menggunakan jenis needle bearing, ball bearing, dan tapered bearing. Terus lanjut. Nah, 9 ini ada counter gear dan shaft. Counter gear nih yang di bawah. Counter gear ini merupakan gigi penyambung yang putaran mesin dari input shaft menuju ke masing-masing gigi percepatan. Fungsi counter gear adalah untuk memindahkan tenaga putar dari on input shaft ke gigi-gigi percepatan sesuai dengan penggunaan gigi yang dipilih oleh pengemudi counter gear. Counter gear ini umumnya dibuat menyatu antara gear dan shaftnya dan dipasang pada transmisi case. Transmisi case itu bentuk menyeluruh atau tempat buat masang nyambung-nyambung giginya. Lanjut yang ke-10 itu transmisi case. Nah, nih, transmisi case itu digunakan sebagai pelindung komponen dalam transmisi. Sekaligus fungsinya itu sebagai dudukan bearing transmisi beserta poros-poros input dan outputnya. Selain itu, bak transmisi ini juga digunakan untuk tempat menampungnya oli transmisi. Lanjut yaitu ada extension housing atau pemanjang bak. Pemanjang bak ini merupakan sambungan dari bak transmisi yang bentuknya mengerucut di bagian ujungnya. Mengerucut di mana pada bagian tersebut terdapat oil seal yang mencegah kebocoran oil transmisi. Extension housing ini fungsinya untuk melindungi komponen poros output yang keluar dari bak transmisi sekaligus sebagai tempat dudukan dari speedometer gear.
speedometer gear. Itu penghitung gigi ya. Lanjut itu speedometer gear di sini nggak ada speedometer gear, tapi saya akan jelaskan saja. Itu merupakan gear yang terhubung dengan perangkat pengukur kecepatan kendaraan pada panel dashboard yang digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan saat melaju. Speedometer gear ini umumnya dipasang tepat pada bagian output shaft dan gear ini akan terhubung dengan kabel speedometer gear. Itu yang lanjutnya itu oil seal. Oil seal itu yang tadi ya, saya akan jelaskan saja, adalah komponen seal yang berfungsi untuk mencegah kebocoran oli transmisi. Itu ada control roll selanjutnya. Control roll itu fungsinya untuk menghubungkan tuas persneling. Lanjutnya itu ada komponen lainnya tuh ya. Walaupun di sini nggak ada, tapi saya akan jelaskan. Itu ada shift rod end terletak pada shift fork shaft nih yang atas. Rumusnya itu untuk menghubungkan control rod dengan shift fork shaft dan juga menggerakkan shift fork shaft pada saat memasang gigi transmisi. Selanjutnya itu ada reverse gear, merupakan komponen transmisi manual yang berfungsi untuk mengubah arah putaran output shaft. Dengan adanya reservoir ini, maka mobil bisa bergerak mundur saat tuas persnelingnya berada pada posisi R. Contohnya itu ada closed hoop seal, berkaitan dengan langsung dengan hoop seal. Closed hoop seal ini fungsinya untuk menghubungkan gigi percepatan dengan hoop seal sehingga tenaga putar dari gigi percepatan dapat langsung diteruskan ke main shaft. Selanjutnya yaitu ada hoop self sendiri. Hoop self ini adalah tepat pada alurnya sehingga ketika hoop self terhubung pada maka ia dapat meneruskan putaran dari gigi percepatan. Hoop self ini fungsinya sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. 19 itu ada pin pengunci. Pin pengunci ini dipasang pada hoop self dan fungsinya untuk meneruskan gaya tekan dari hoop self ke synchronizer yang tadi agar terjadi pengereman pada bagian tirus gigi percepatan. Yang terakhir itu ada per pengunci. Per pengunci ini dipasang pada bagian dalam hoop self. Di sini nggak kelihatan. Hoop self ini fungsinya untuk menekan shifting key agar tetap tertekan ke arah hoop sehingga shifting key ini dapat terus mengunci synchronizing ring. Terakhir itu ada mekanisme pengunci gear. Mekanisme pengunci gear ini terdiri dari detent ball dan spring yang terletak pada poros penanda. Pada shift fork shaft, kita bisa menemukan coakan-coakan di mana detent ball ditekan oleh spring saat transmisi diposisikan masuk gigi. Shift detent mekanisme ini berfungsi untuk mencegah gear dan fork bergeser kembali ke posisi netral. Nah, lanjut kita. Nah, sekarang jenis-jenis transmisi manual itu ada 3 ya. Yang pertama itu jenis sliding mesh. Sliding mesh ini adalah salah satu tipe dasar yang pertama kali dikembangkan. Ini menggunakan gigi luncur yang dipasang pada poros outputnya untuk mengubah perbandingan gigi. Gigi-gigi luncur tersebut bergerak untuk terhubung dengan gigi susun counter gear sehingga perbandingan gigi bisa diatur saat ini. Tipe ini umumnya digunakan untuk gigi mundur. Selanjutnya itu ada tipe constant mesh yang merupakan pengembangan dari tipe sliding mesh yang awal. Pada saat tipe ini bentuk gigi tidak lagi lurus, melainkan miring atau helical. Meskipun pemilihan gigi masih bisa terasa, tipe ini disebut demikian karena counter gear selalu berhubungan dengan gigi pada main shaft, sementara gigi pada main shaft dihubungkan dengan perantara bearing. Yang terakhir itu ada tipe
synchronous yang memiliki konstruksi mirip dengan konstan mesh. Yang kedua, tipe ini menggunakan synchronous untuk mengubah putaran dari main gear ke main shaft, memudahkan perpindahan gigi dengan lembut dan cepat pada berbagai kecepatan. Ini membantu pengemudi menggerakkan tuas gigi tanpa menimbulkan bahaya bagi gigi-gigi transmisinya. Oke. Nah, perbedaan transmisi manual dan otomatis. Kita lihat dari tata caranya ya, cara kerjanya. Pada transmisi manual, perpindahan gigi dikendalikan oleh pengemudi yang melibatkan menginjak kopling kalau pada motor ya, dan menggerakkan tuas persneling untuk mengganti gigi itu pada mobil. Pengemudi harus memiliki keterampilan mengatur tangan dan kaki untuk mengendalikan pedal, kopling, dan menggerakkan tuas transmisi. Nah, sedangkan kalau transmisi otomatis itu lebih sederhana. Pemindahan giginya lebih mudah karena menggunakan komponen bernama gearbox. Gearbox ini, pengemudi hanya perlu menggunakan kaki kanan untuk mengendalikan pedal gas dan rem. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pada transmisi manual. Nah, kelebihannya sendiri yang pertama itu harganya terjangkau. Transmisi manual biayanya lebih relatif rendah, nilainya tidak cepat merosot. Yang kedua itu akselerasi yang efisien saat perjalanan jauh. Transmisi manual memberikan akselerasi yang baik, terutama saat digunakan dalam perjalanan panjang. Yang ketiga itu kemampuan mencapai kecepatan tinggi. Transmisi manual memungkinkan untuk mencapai kecepatan tinggi yang mengesankan. Yang keempat itu efisiensi bahan bakar. Transmisi manual cenderung lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar karena pengemudi dapat mengendalikan gigi secara manual. Yang terakhir itu pemeliharaan yang tidak ribet. Nah, ini yang paling penting. Transmisi manual itu umumnya memerlukan perawatan yang sederhana dan minim. Ya, karena kita sendiri yang ngatur ya kan. Terus kekurangannya. Kekurangannya itu yang pertama, penggunaan kopling atau gigi yang membosankan. Nah, ini sih yang paling sering. Transmisi manual bisa menjadi melelahkan karena pengemudi harus terlibat dalam penggunaan kopling dan pemindahan gigi untuk menjaga kecepatan yang tepat. Yang kedua itu kurva pembelajaran yang curam. Untuk pemula, menggunakan transmisi manual bisa sulit dan memerlukan banyak latihan untuk menguasainya. Yang ketiga itu tidak ideal untuk lalu lintas padat. Transmisi manual kurang cocok untuk mengemudi di perkotaan, terutama saat kondisi lalu lintas macet, karena perpindahan gigi yang konstan bisa menjadi masalah. Oke, terakhir. Oh, terima kasih. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.